Untuk itu pada presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Dan dalam presidensi G20, Indonesia akan fokus untuk mengerjakan 3 hal. Pertama, tiga isu utama yang diusung RI di KTT G20 2022. Indonesia telah resmi memulai presidensi G20 pada 1 Desember 2021. Kepemimpinan Indonesia di grup 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini akan terus berlangsung hingga November 2022. Pemerintah Indonesia akan mengusung 3 agenda utama dalam KTT G20 2022 yang akan dilaksanakan di Bali tahun depan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut 3 agenda itu adalah kesehatan, perubahan iklim, dan perpajakan internasional. 3 agenda tersebut adalah pemulihan kesehatan serentak di semua negara, terutama dalam menghadapi masalah pandemi, kemudian pembiayaan dalam menghadapi perubahan iklim, serta agenda perpajakan internasional. Pertama, agenda kesehatan. Febrio menuturkan Indonesia akan berupaya memastikan vaksinasi COVID-19 bisa merata di seluruh dunia. Menurutnya, tidak mungkin dunia bisa sembuh dari pandemi jika tak ada upaya untuk mengatasinya secara bersama-sama. Dengan harapan bagaimana vaksinasi bisa diatur lebih merata, karena kedepannya akan menjadi penting juga terkait pemerataan produksi vaksin, tidak hanya didominasi oleh negara maju, karena saat ini banyak negara maju negara Uni Eropa mengalami surplus vaksin, sedangkan di negara Afrika banyak yang belum mencapai 10%. Selain itu, Febrio juga mengatakan kedepannya para pemimpin dari negara-negara maju bisa memikirkan bagaimana kesiapan global jika kelak ada pandemi baru. Menurut Febrio, harus ada mekanisme yang disiapkan bersama sehingga pandemi yang menewaskan banyak orang tidak terjadi kembali. Kedua, isu perubahan iklim beserta pembiayaannya. Febrio mengungkapkan koordinasi pembiayaan untuk transisi menuju energi bersih guna meminimalisasi dampak perubahan iklim akan menjadi fokus pembahasan. Pasalnya, transisi energi menuju net zero emission diakui bukan hal yang murah. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat terkena dampak yang serius dari perubahan iklim, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan. Puluhan ribu dari pulau di Indonesia akan sangat terancam dengan adanya perubahan iklim. Perubahan iklim akan membuat bencana alam lebih sering. Kenaikan tinggi laut juga menjadi ancaman bagi Indonesia, sehingga dalam G20 ini, Indonesia ingin memperjuangkan isu perubahan iklim. Untuk mewujudkan hasil yang konkret, Jokowi mengarahkan agar proyek-proyek yang berkelanjutan bisa dikedepankan melalui forum G20 tersebut. Dalam forum itu akan diharapkan bisa menagih komitmen dari semua negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan itu. Ketiga, perpajakan internasional. Febrio mengatakan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 akan melanjutkan agenda yang sudah lama dilakukan oleh G20 dan OECD terkait dengan hak perpajakan internasional dan tingkat pajak minimum terhadap perusahaan multinasional. Febrio menjelaskan kondisi selama ini banyak orang berusaha menghindari pajak dengan pergi ke negara-negara tertentu yang memberikan pajak lebih rendah. Harapannya ke depan tidak akan terjadi lagi, sehingga hak pemajakan dan tax base kita akan lebih baik ke depannya, walaupun kita dalam konteks globalisasi dan dalam konteks digital ekonomi. Agenda perpajakan internasional sendiri sudah menjadi pekerjaan di G20 dan sudah membuahkan hasil yang nyata. Seperti pada G20 di Roma, Italia kemarin telah disepakati 2 pilar. Pilar pertama adalah terkait kesepakatan negara pasar terhadap perusahaan multinasional. Meski negara pasar tidak memiliki badan usaha tetap di negaranya, negara pasar memiliki hak memperlakukan pajak pada perusahaan multinasional tersebut. Untuk pilar pertama ini telah disepakati dan akan ditandatangani di masa presidensi G20 Indonesia 2022. Kemudian untuk pilar kedua yaitu terkait minimum tax rate, menurut Febrio jika harga pajak minimal global telah diberlakukan, maka tidak ada lagi perusahaan yang lari dari pajak dengan cara lari ke negara yang memiliki biaya pajak yang lebih rendah. Dan dalam presidensi G20, Indonesia akan fokus untuk mengerjakan 3 hal. Pertama, penanganan kesehatan yang inklusif. Kedua, transformasi berbasis digital. Ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan.